Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan sedikit memberikan atau memperdalam materi tentang rumus pilih-pilih dalam menjawab soal TWK, bisa untuk Sekdin dan bisa juga untuk SKD CPNS. Nah, materi yang akan saya berikan ini menyangkut ideologi negara, tata negara, wawasan Nusantara, Bhinneka Tunggal Ika, dan integritas. Saya ini guru sejarah. Ya, saya akan lebih banyak mengulas tentang wawasan ya, wawasan sejarah Nusantara yang berkaitan dengan tes wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan. Oke. Nanti integritas dengan menggunakan rumus pilih-pilih pen. Soal yang pertama. Materi Pancasila atau ideologi negara. Dalam dimensi fleksibilitas, Pancasila sebagai ideologi terbuka terdapat batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar. Batasan utama yang menegaskan bahwa Pancasila harus tetap dipertahankan dan tidak boleh diubah adalah batasan yang terkait dengan A. Dimensi normatif, B. Dimensi realistis, C. Dimensi praktis, D. Dimensi idealistis, atau E. Dimensi kultural. Ya, di soal sudah sangat jelas ya kata kuncinya. Dimensi fleksibilitas. Saya setiap menjawab soal pilihan ganda itu menggunakan rumus taksonomi Bloom, yaitu C1 sampai C6. Dan saya punya rumus sendiri, ya, rumus sebab akibat dan rumus pilih-pilih untuk menemukan jawaban yang paling benar. Dimensi fleksibilitas Pancasila sebagai ideologi terbuka, bahwa Pancasila harus tetap dipertahankan dan tidak boleh diubah. Tidak boleh diubah artinya Pancasila itu memang benar-benar harus dijalankan dengan sebaik mungkin di Indonesia. Nah, kita sesuaikan saja dengan opsi pilihan A, B, C, D, E. Dimensi normatif sesuai dasar perkembangan zaman. Dimensi realistis kemampuan Pancasila ini kesesuaian nilai dasar. Kemampuan Pancasila diaktualisasikan dalam kehidupan nyata. Penerapan Pancasila tahun nilai dasar terkandung. Atau E, yaitu pengakuan suku dan agama. Suku dan agama. Nah, baik. Kita menemukan kata kunci dimensi fleksibilitas Pancasila. Ini berarti dimensi yang sejatinya benar-benar nyata gitu. Nyata sesuai dengan kehidupan masyarakat di Indonesia, yaitu menjadi nilai-nilai dasar. Nah, ini jawabannya antara A dan D. A dan D. Nilai-nilai dasar dengan perkembangan zaman, atau D. Nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya hakikat kelima Pancasila. Nah, yang paling mengarah ke soal ya soal ini ya tidak boleh dilanggar. Kita sesuaikan saja dengan isi atau makna yang ada di dalam Pancasila. Ada ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan.
Jadi sudah jelas nomor satu jawabannya yang D. Hakikat kelima sila D, yaitu dimensi idealistis. Nah, ini pembahasannya. Pancasila sebagai ideologi terbuka memiliki tiga dimensi utama: dimensi idealistis, dimensi normatif, dan dimensi realistis. Di nomor 2, materi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pasca amandemen Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, terjadi perubahan mendasar pada mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan. Lembaga negara yang berwenang menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar serta menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang adalah ini materi di setiap jenjang sekolah sudah pasti ada, di SD, SMP, sampai SMA. A. Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. B. DPR dan DPD. C. Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. D. MPR dan MK. E. MK yang berwenang menguji semua peraturan. Sudah sangat jelas ya. Di sini kita menemukan kata kunci pasca amandemen undang-undang. Nah, ini kata kunci yang pertama. Lalu di sini juga ada kata kunci yang kedua, lembaga negara. Ini cara menjawab soal dengan cepat dan tepat. Menguji undang-undang. Ini sudah pasti MK ya. MK. Ya, kita lihat di pilihan ABCDE yang ada MK-nya itu pasti jawabannya benar, MK. Di opsi D juga ada MK, Mahkamah Konstitusi. Di E juga ada Mahkamah Konstitusi. Nah, jawabannya antara A, D, atau E. Yang mana nih? Nah, kita menemukan kata kunci yang ketiga. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Ini Mahkamah Agung. Sudah sangat jelas sekali. Ini jawabannya A, Mahkamah Agung. Jadi nomor 2 ini jawabannya yang A. Nah, seperti ini ya. Ketika kalian menemukan soal yang dilihat itu langsung ke kata kunci. Setiap soal itu pasti memiliki memiliki kata kunci yang berhubungan langsung dengan opsi A atau jawaban A, B, C, D, E. Nah, pembahasan ya tugas dan wewenang yudikatif yang diatur secara jelas di Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen. Ini ya. Silahkan kalian bisa baca sendiri atau video ini di skip sebentar untuk mengingat kembali materi-materi yang pernah diajarkan oleh Bapak Ibu guru di sekolah. Lanjut ke soal nomor 3. Materi NKRI, Wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara merupakan konsep geopolitik yang diyakini mampu memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Salah satu penerapan asas wawasan Nusantara di aspek sosial budaya adalah ya. Kita langsung menemukan kata kunci di aspek sosial budaya. Ada apa di aspek sosial budaya? A. Menghilangkan unsur-unsur kebudayaan. B. Mengutamakan pembangunan infrastruktur. D. Mendorong penyeragaman kurikulum pendidikan nasional. D. Adanya kesatuan ragam budaya. E. Menyerahkan sepenuhnya pengelolaan sumber daya. Setelah kita membaca soal ya dan menemukan kata kuncinya
yaitu aspek sosial budaya. Kita hubungkan saja dengan opsi jawaban A, B, C, D, E yang berkaitan dengan budaya. Ya, di opsi A ini ada unsur-unsur kebudayaan. Unsur-unsur kebudayaan. Opsi B salah ya, ini tidak ada unsur budaya. Infrastruktur itu bukan budaya. Mendorong penyeragaman kurikulum agar sudah standar sama. Ini juga salah. Opsi C salah. D, kesatuan, adanya kesatuan ragam budaya. E, menyerahkan sumber daya alam kepada pemerintah pusat. Nah, ini juga salah. Nah, jadi jawabannya antara A dan D. Yang mana ini? Kita lihat lagi soalnya. Yang diyakini mampu memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Ini kata kunci yang kedua. Lalu kita hubungkan dengan opsi A, B, C, D, E. Opsi A, menghilangkan unsur-unsur kebudayaan daerah yang dianggap menghambat musik bangsa. Ini salah ya. Maka nomor 3 sudah sangat jelas jawabannya yang D. Adanya kesatuan ragam budaya, di mana setiap wilayah itu saling mengisi dan tidak adanya diskriminasi antar suku. Ini pembahasannya wawasan Nusantara. Nomor 4, materi Bhinneka Tunggal Ika. Dalam konteks kehidupan berbangsa, Bhinneka Tunggal Ika menuntut adanya sikap toleransi aktif dan bukan sekedar toleransi yang pasif. Perbedaan utama antara toleransi aktif ya dan toleransi pasif di kehidupan beragama di Indonesia adalah A. Toleransi pasif adalah menghormati hari raya agama lain. B. Toleransi pasif adalah membiarkan perbedaan. C. Toleransi pasif adalah sikap acuh tak acuh. D. Toleransi aktif dijamin oleh konstitusi. E. Toleransi aktif hanya berlaku untuk kelompok mayoritas. Langsung saja kita mencari kata kunci. Bhinneka Tunggal Ika ya. Bhinneka Tunggal Ika menuntut adanya sikap toleransi aktif dan bukan sekedar toleransi pasif. Nah, di bidang kehidupan beragama di Indonesia, kita cari yang ada kata agamanya. Opsi A ada hari raya agama lain. Opsi B, toleransi aktif. Proaktif melindungi hak-hak kelompok minoritas. Ada kata melindungi hak-hak kelompok minoritas. Ini juga sangat baik ya, yang opsi B. Opsi C, sikap acuh tak acuh terhadap perbedaan. Ini salah. D, toleransi aktif dijamin oleh konstitusi, sedangkan toleransi pasif hanya bersifat kesepakatan sosial. Ini juga salah. E, toleransi aktif hanya berlaku untuk kelompok mayoritas. Ini juga salah. Nah, jadi seperti ini ya tips untuk menjawab setiap soal dengan memilih jawaban di opsi A, B, C, D, lalu disesuaikan dengan soalnya. Soalnya itu mengarah kemana gitu lah, kemana gitu. Misalnya ke Bhinneka Tunggal Ika. Nah, Bhinneka Tunggal Ika itu kan persatuan ya, persatuan tanpa memandang kelompok yang mayoritas dan kelompok minoritas. Jadi
Nomor 4 ini jawaban yang tepat adalah yang B. B. Pembahasan. Nomor 5. Integritas, anti korupsi dan profesionalisme. Nilai-nilai integritas merupakan fondasi penting bagi seorang aparatur sipil negara atau ASN. Di antara berbagai praktik yang bertentangan dengan integritas, praktik gratifikasi sering disalahpahami sebagai hadiah biasa. Mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, ciri utama yang membedakan gratifikasi yang dianggap suap sesuai Undang-Undang Tipikor dari hadiah biasa adalah: A. Nilai nominal hadiah harus melebihi 1.000 juta. B. Hadiah tersebut wajib dilaporkan kepada KPK. C. Hadiah tersebut berkaitan dengan jabatan. D. Hadiah tersebut diberikan secara terbuka. E. Hadiah tersebut berasal dari sesama PNS, pegawai negeri sipil. Kita lihat opsi A. Nilai nominal hadiah harus melebihi 10 juta. Ini tidak mungkin ya. Tidak mungkin kita memilih opsi yang A. Ini sudah pasti salah. Harus ini ada kata harus melebihi. Tidak boleh menerima suap dalam bentuk apapun. B. Hadiah tersebut wajib dilaporkan kepada KPK. Nah, apalagi ini? Tidak boleh. Tidak boleh. Opsi D. Hadiah tersebut diberikan secara terbuka di depan umum. Diberikan secara terbuka di depan umum. Tidak mungkin. Opsi D jawabannya. Tidak mungkin. Hadiah itu ya bisa ya diam-diam lah gitu. Yang hadiah tersebut berasal dari sesama pegawai negeri sipil. Oh my god. Opsi E juga tidak benar. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Hadiah tersebut berkaitan dengan jabatan atau berlawanan dengan kewajiban atau tugas penerima ASN. Oke, cukup ya 5 soal ini untuk latihan bagaimana kita menjawab soal dengan tips memilah dan memilih jawaban lalu disesuaikan dengan bentuk soal. Soalnya itu mengarah ke apa, ke siapa, ke kemana lah gitulah bentuk soalnya. Pokoknya intinya itu soal sama jawaban itu berhubungan satu dengan lain. Satu dengan yang lain itu berhubungan. Satu dengan yang lain. Nah, pembahasan ini ya. Nah, ini bonus materi Pancasila, implementasi sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini berarti sila yang kedua, menuntut pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Di dalam konteks penegakan hukum di Indonesia, implementasi paling konkret sila kedua adalah A. Penerapan asas praduga. B. Kewajiban bagi semua warga negara. C. Pemberian hak veto. D. Pengambilan keputusan melalui musyawarah. E. Pelaksanaan pemilu secara langsung. Silakan teman-teman jawab soal nomor 6 ini di kolom komentar ya. Cukup sekian yang bisa saya berikan. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua sebagai pejuang ASN. Matur nuwun.